Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Lubis dengan NIM 251301021. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi rekayasa tauhid dalam bidang pemanfaatan lahan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Marsha Lubis atau saya sendiri, lalu ada Nashwa, ada Pradipta, Dava, Abil, dan Kavia. Lalu dilanjutkan dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh Dava. Kepada Dava kami persilahkan. Saya M. Dava Pranata dari kelompok 11. Jadi topik yang akan kami jelaskan yaitu tentang rekayasa tauhid di bidang pemanfaatan lahan. Oke, sebelum kita masuk ke topik, kita harus tahu dulu apa sih itu rekayasa tauhid secara umum gitu. Oke, jadi rekayasa tauhid secara umum ini adalah konsep yang menggabungkan dua hal penting, yaitu yang pertama rekayasa yang berarti pengaturan dan perubahan, serta yang kedua tauhid yang berarti kesadaran akan keesaan Tuhan. Nah, secara umum rekayasa tauhid ini adalah upaya sistematis untuk menata, membentuk, dan mengarahkan perilaku serta keputusan manusia agar selaras dengan prinsip tauhid. Jadi ini bukan hanya sekedar teori atau omong-omong kosong gitu. Jadi inti dari rekayasa tauhid ini adalah menciptakan perubahan yang nyata sehingga kesadaran akan Tuhan menjadi landasan setiap tindakan, setiap keputusan, dan setiap interaksi manusia dengan lingkungan maupun sesamanya. Jadi dengan pendekatan ini, nilai-nilai moral dan etika yang lahir dari tauhid ini tidak hanya dipahami, tapi hidup dan menjadi panduan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi singkatnya, rekayasa tauhid ini adalah cara memadukan kesadaran spiritual dengan tindakan nyata melalui pengaturan yang terarah, sehingga manusia nggak hanya berpikir benar, tapi juga bertindak benar sesuai dengan apa yang dia pikirkan berdasarkan prinsip tauhid gitu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Marsha Lubis dengan NIM 251301021. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari rekayasa tauhid dalam pemanfaatan lahan. Jadi yang pertama adalah lahan dan sumber daya alam adalah amanah Allah, bukan milik manusia. Dalam perspektif tauhid, manusia harus menyadari bahwa lahan dan seluruh sumber daya alam bukanlah milik pribadi, melainkan amanah dari Allah. Manusia hanya diberi hak untuk memanfaatkan, bukan memiliki secara mutlak. Oleh karena itu, setiap tindakan pengelolaan lahan harus dilandasi rasa syukur, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual. Artinya, segala bentuk eksploitasi yang merusak atau hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan maslahat umum adalah bentuk pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pemanfaatan harus produktif, berkelanjutan, dan bermanfaat. Tauhid menuntut manusia untuk mengelola lahan bukan sekedar untuk kepentingan saat, tetapi juga untuk generasi mendatang. Pemanfaatan lahan yang produktif berarti menghasilkan manfaat nyata bagi kehidupan, seperti pangan, energi, dan kebutuhan dasar manusia. Namun produktivitas itu harus selaras dengan prinsip keberlanjutan, yakni tidak menguras habis sumber daya dan merusak ekosistem. Rekayasa tauhid menekankan bahwa kebermanfaatan lahan harus bersifat holistik, memberi kebaikan manusia, menjaga kelestarian lingkungan, dan menghadirkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir ada manusia sebagai khalifah, menjaga keseimbangan alam. Konsep khalifah dalam Al-Quran menegaskan bahwa manusia adalah wakil Allah di bumi. Sebagai khalifah, manusia diberi akal untuk mengatur, merancang, dan merekayasa pemanfaatan lahan dengan tetap menjaga harmonisasi antara kebutuhan manusia dan kelestarian ekosistem. Rekayasa tauhid berarti manusia tidak boleh bersikap sewenang-wenang terhadap alam, melainkan menata lahan dengan penuh hikmah, adil, serta menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Dalam hal ini, kerusakan lahan, pencemaran, dan deforestasi adalah bentuk pelanggaran terhadap peran kekhalifahan yang sejati. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pradipta Ramadisti dengan NIM 253101193 dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan rekayasa tauhid di bidang pemanfaatan lahan. Teman-teman sekalian, setelah tadi kita bahas apa itu rekayasa tauhid di bidang pemanfaatan lahan, sekarang kita masuk ke contoh-contohnya. Yang pertama, pertanian organik. Jadi gini, kalau biasanya orang pakai pupuk kimia atau obat hama, pertanian organik ini lebih memilih yang alami, seperti kompos atau pupuk kandang. Hasilnya, tanah tetap sehat dan tanaman juga lebih aman untuk kita makan. Jadi saat kita makan sayur atau buah organik, insya Allah tidak hanya sehat, tapi juga ada rasa berkahnya. Lanjut ke contoh kedua, agroforestry. Pernah tidak teman-teman lihat kebun kopi atau kakao yang tumbuh di bawah pohon besar? Nah, itu contoh dari agroforestry. Jadi, selain dapat hasil panen, pohonnya juga membantu menjaga tanah supaya tidak cepat rusak, membuat adem, dan menjadi tempat hidup bagi hewan-hewan kecil. Jadi, manusia tetap bisa mengambil manfaat, tapi alam juga tetap terjaga. Contoh ketiga, hutan kota atau penghijauan lahan yang kosong. Bayangkan, kalau lahan kosong di sekitar kita ditanami pohon atau dijadikan tanaman hijau, udaranya pasti jadi lebih sejuk, polusi di sekitar kita jadi berkurang, dan kita punya tempat untuk santai atau olahraga. Jadi manfaatnya tidak hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk kesehatan kita semua. Dan yang terakhir, lahan juga bisa dipakai untuk kegiatan sosial. Misalnya membuat kebun sekolah, supaya anak-anak bisa belajar langsung tentang alam. Atau membuat kebun komunitas di mana hasil panennya bisa dipetik bersama-sama. Dari situ, kita belajar kerjasama, saling berbagi, dan itu juga bagian dari nilai tauhid. Kita hidup tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nah, teman-teman sekalian, dari contoh-contoh ini kita bisa melihat bahwa pemanfaatan lahan dengan prinsip tauhid itu sebenarnya sederhana. Intinya, kita menjaga amanah Allah, memakmurkan bumi, dan membuat hidup jadi lebih baik bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk sesama. Itu saja yang dapat bisa saya jelaskan kali ini. Terima kasih. Terdapat beberapa pedoman pemanfaatan lahan dari ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 205 yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza tawalla sa'a fil ardi liyubsida fiha wa yuhlika laharsa wa nasla. Wallahu la yuhibbul fasad. Artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Dari ayat ini adalah peringatan keras tentang bahaya orang yang hanya manis di mulut, namun memiliki niat jahat dan merusak lingkungan serta kehidupan setelah mendapatkan kekuasaan. Pesan utamanya adalah pentingnya menjaga amanah dan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang pada akhirnya merugikan banyak orang dan alam. Yang kedua yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari atau akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dari ayat ini adalah teguran keras kepada manusia atas kerusakan yang telah mereka timbulkan di bumi. Ayat ini juga merupakan ajakan untuk introspeksi diri, bertaubat, dan memperbaiki perilaku agar tidak semakin merusak lingkungan. Dengan kembali ke jalan yang benar, diharapkan kerusakan dapat dihentikan dan keseimbangan alam dapat dipulihkan. Yang ketiga yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istaniyabu qasiran minaz zanni inna ba'da zanni asmu wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakariyatumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah mengunjing sebagian yang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dari ayat ini menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama muslim dengan menghindari prasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan gibah. Perbuatan-perbuatan tersebut sangat merusak dan dibenci oleh Allah. Dengan menjauhi perbuatan tersebut dan bertakwa kepada Allah, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abil Wahyu dengan NIM 250304001. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang rekayasa tauhid dan manfaatnya bagi lingkungan manusia. Nah, yang pertama, dampak dari rekayasa tauhid ini yaitu lingkungan yang tetap lestari dan sehat. Nah, dalam pandangan Islam, alam semesta bukan sekedar benda mati, tetapi ciptaan Allah yang punya kedudukan yang mulia. Manusia bukan pemilik bumi, tetapi seorang khalifah, penjaga dan pengelola amanah. Rekayasa tauhid mengajarkan bahwa menjaga lingkungan bukan sekedar soal teknis, tapi ibadah. Menebang pohon sembarangan, mencemari air, atau merusak tanah berarti mengkhianati amanah dari Sang Pencipta. Ada juga sebuah dalil, yaitu yang berbunyi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran surah Al-A'raf ayat 56. Nah, yang kedua, yaitu hasil lahan optimal tanpa merusak bumi. Islam mendorong manusia untuk mengolah bumi, tapi dengan adil dan bijaksana. Rekayasa tauhid menuntun para petani, insinyur, maupun ilmuwan agar menggunakan ilmu bukan sekedar untuk keuntungan materi, tetapi untuk mewujudkan keberlanjutan. Nah, optimal bukan berarti serakah. Dalam Islam, hasil yang berkah datang dari cara yang benar, bukan dengan meracuni tanah, memaksa hasil, atau merusak keseimbangan ekosistem. Nah, dalam rekayasa tauhid, ilmu dan teknologi harus disatukan dengan nilai tauhid, bahwa perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian ada poin ketiga, yaitu masyarakat mendapatkan manfaat nyata. Ilmu dan teknologi yang dikembangkan dalam semangat tauhid selalu berpihak kepada kemaslahatan, bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk kesejahteraan bersama. Dalam Islam, tidak ada tempat bagi kesenjangan yang lahir dari eksploitasi sumber daya. Masyarakat harus merasakan hasil dari pembangunan, seperti akses pangan sehat, air bersih, udara segar, dan ekonomi yang adil. Ada juga hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, kemudian ada poin yang keempat, yaitu menumbuhkan kesadaran spiritual dan tanggung jawab. Rekayasa tauhid bukan hanya soal sains dan teknologi, tetapi soal kesadaran akan posisi manusia sebagai hamba Allah. Kesadaran spiritual ini akan menumbuhkan tanggung jawab bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Orang yang beriman tahu bahwa setiap perbuatannya terhadap alam dan sesama akan ditanya. Maka dari itu, rekayasa tauhid mendorong keilmuan yang rendah hati, tidak arogan, dan tidak menuhankan akal. Dengan menyatukan akal, hati, dan iman, kita tidak hanya membangun dunia, tapi juga menyiapkan bekal akhirat. Kemudian kesimpulan yang saya dapatkan, rekayasa tauhid bukan hanya soal menciptakan teknologi yang canggih, tapi bagaimana teknologi itu menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah, menjaga ciptaannya, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sesama. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hal apa saja yang harus diperhatikan agar bersifat tauhid. Jadi yang pertama itu niat untuk ibadah, bukan sekedar keuntungan. Setiap tindakan itu harus dilandasi niat yang tulus karena Allah. Jadi saat kita mengelola lahan atau sumber daya, jangan cuma berpikir soal keuntungan pribadi, ya, pujian orang atau status sosial. Jadi dengan niat yang benar, setiap usaha sekecil apapun itu bisa menjadi bentuk ibadah.
Misalnya menanam pohon, merawat tanah, atau membagikan hasilnya untuk masyarakat sekitar. Semua itu bisa bernilai ibadah karena diniatkan untuk kebaikan. Niat yang lurus ini juga bikin kita lebih konsisten dan bertanggung jawab dalam setiap langkah yang kita ambil. Terus yang kedua, itu menjaga etika ya dan menjaga etika dan akhlak dalam setiap tindakan. Seperti yang kita tahu, ilmu, kemampuan dan sumber daya yang kita miliki itu harus selalu dibarengi dengan akhlak. Kalau enggak ya itu bisa merugikan orang lain bahkan lingkungan. Saat mengolah lahan kita harus bertindak adil, jujur, transparan. Contohnya jangan menguasai lahan orang lain tanpa izin atau mengeksploitasi tanah sampai rusak hanya demi keuntungan sesaat dan keuntungan kita pribadi. Jadi dengan etika yang baik, pengelolaan lahan ini bisa memberi manfaat nyata, menjaga keharmonisan sosial, menunjukkan integritas dalam setiap keputusan. Terus yang ketiga, yaitu mempertahankan keseimbangan alam. Nah, seperti yang kita tahu ya, alam ini adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga. Pengelolaan lahan itu harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem seperti tanah, air, udara, flora, dan fauna. Ya. Jangan hanya fokus pada hasil jangka pendek. Misalnya menanam pohon yang merusak kesuburan tanah, itu kan akan berdampak buruk ya di masa depan. Mengatur rotasi tanaman, menjaga hutan, dan meminimalkan limbah itu adalah contoh tindakan yang sesuai dengan prinsip tauhid. Jadi karena kita menjaga amanah Allah untuk bisa dirasakan oleh generasi-generasi selanjutnya gitu. Terus yang keempat, memberikan manfaat bagi semua orang. Nah, ini yang paling penting, yaitu jadi setiap keputusan itu harus dipikirkan dampaknya bagi masyarakat luas, ya. Bukan hanya memikirkan dampaknya untuk diri sendiri atau hanya kelompok tertentu. Misalnya hasil pengelolaan lahan itu bisa digunakan untuk pangan masyarakat sekitar atau dikelola agar tetap produktif dan ramah lingkungan. Jadi dengan cara ini, ilmu dan tenaga yang kita gunakan itu menjadi sarana kebaikan yang nyata dan bisa dirasakan banyak orang. Itu yang paling penting. Ya, sehingga tindakan kita ini bukan hanya produktif, tapi juga bisa bermanfaat secara sosial gitu. Dari keempat poin tadi, kita bisa tarik kesimpulan ya. Agar tindakan kita itu benar-benar bersifat tauhid, kita perlu menggabungkan niat yang tulus, akhlak yang mulia, tanggung jawab terhadap alam, dan kepedulian kita terhadap sosial. Dengan prinsip ini, setiap langkah kita itu bukan sekedar rutinitas, tapi amanah yang bisa bermanfaat, membawa keberkahan dan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Setiap keputusan yang kita ambil dalam pengelolaan lahan itu menjadi contoh nyata bagaimana ilmu, usaha, dan sumber daya itu bisa digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MK Fiarespi Gunawan Pohan dengan NIM 25002000477. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan alasan contoh penerapan baik untuk kehidupan manusia. Yang pertama, banyak lahan rusak akibat eksploitasi berlebihan dan penggunaan bahan kimia. Nah, latar belakangnya, kerusakan lahan menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi manusia saat ini. Eksploitasi berlebihan seperti penembangan hutan tanpa kontrol, penambangan yang tidak memperhatikan lingkungan, serta penggunaan bahan kimia pertanian secara terus-menerus membuat tanah kehilangan kesuburan alaminya. Akibatnya, produktivitas lahan menurun, kualitas air terganggu, dan ekosistemnya menjadi tidak seimbang. Contoh penerapan baik untuk kehidupan manusia yaitu untuk mengatasi kerusakan tersebut, manusia perlu mengelola bahan lahan dengan bijak. Salah satunya adalah dengan menerapkan pertanian organik, yaitu mengganti pupuk dan pestisida kimia dengan bahan alami yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, praktik konservasi tanah seperti terasering, penghijauan, dan penanaman pohon penahan erosi dapat membantu struktur tanah agar tetap subur. Nah, yang kedua, pemanfaatan lahan hanya untuk keuntungan materi tanpa memperhatikan keberlanjutan. Nah, pemanfaatan lahan yang hanya berorientasi kepada keuntungan materi tanpa memperhatikan keberlanjutan merupakan salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan.
Banyak pihak yang mengeksploitasi lahan secara besar-besaran, misalnya dengan pembukaan hutan untuk perkebunan monokultur, pembangunan tanpa perencanaan, atau penambangan yang tidak terkendali. Praktik ini memang memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi di dalam jangka panjang justru merugikan. Karena lahan menjadi cepat rusak, produktivitas menurun, dan fungsi ekosistem terganggu. Jika pola ini terus berlanjut, generasi mendatang akan kehilangan kesempatan menikmati manfaat lahan yang sehat dan produktif. Nah, contoh penerapan baik untuk kehidupan manusia yaitu sebagai solusinya pemanfaatan lahan harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan. Contohnya melalui penerapan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu memanfaatkan lahan tanpa merusak fungsi ekologisnya. Dalam bidang pertanian, sistem agroforestry dapat menjadi pilihan karena memadukan tanaman dengan pepohonan untuk menjaga kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati. Selain itu, konsep ekonomi hijau dapat diterapkan, yaitu dengan mencari keuntungan materi sekaligus menjaga lingkungan, misalnya dengan industri ramah lingkungan atau pariwisata berbasis alam. Nah, yang ketiga, ada kurangnya kesadaran bahwa lahan adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Nah, latar belakangnya kurangnya kesadaran bahwa lahan adalah amanah Allah membuat banyak manusia memperlakukannya hanya sebagai objek ekonomi semata. Padahal dalam ajaran agama, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi dengan tugas menjaga, mengelola, dan memanfaatkan alam dengan bijak. Ketika kesadaran ini hilang, manusia cenderung serakah, merusak, dan mengabaikan kelestarian lingkungan. Nah, gimana cara penerapan yang baik agar dapat terkelola? Untuk mengatasinya, diperlukan penanaman nilai spiritual dan moral bahwa menjaga lahan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan mengembangkan program pendidikan lingkungan berbasis agama yang mengajarkan bahwa merawat alam adalah bagian dari ibadah. Selain itu, masyarakat juga bisa membiasakan perilaku sederhana seperti menanam pohon, tidak membuang limbah sembarangan, serta memanfaatkan lahan sesuai kebutuhan tanpa berlebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.